Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gue mau bahas saham yang sedang naik ya. Naiknya sudah tinggi selama 3 bulan terakhir sudah naik sebanyak 76%. Saham apa? Yaitu saham Jekon, Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Oke, gua bahas secara analisa harga wajar berdasarkan laporan kuartal kedua ya. Disclaimer on bahwa video ini bersifat edukasi informasi, jadi sama-sama kita pelajari ya teman-teman. Jangan lupa, jika kalian suka dan bermanfaat video ini, like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang mau template perhitungan ini, silahkan komen, like, dan subscribe. Kirim buktinya ke Telegram gua yang ada di deskripsi. Oke, kita langsung aja ke data-data yang telah gua kumpulkan. Gue pakai data eh, yang ada di Stockbit ya, finansial dan K-State di sini. Kemudian gue melihat revenue dan net income. Selebihnya nanti gue ambil dari financial balance sheet ataupun bisa secara kuartal maupun annual. Ataupun nanti dari income statement. Nah, di sini datanya gue udah kumpulkan. Gue menganalisa di penutupan sesi 1 ya di tanggal 8 September. Harga sekarang itu di 152 ya. Hari ini sudah naik ya sesi 1 ditutup naik 4,83%. Kemudian revenue naik ya. Revenue-nya Jekon ini naik. Kita lihat di sini revenue-nya dari 552 miliar naik ke 775 ya miliar. Kemudian net income-nya juga naik dari minus 46 ke 34 miliar. Jadi lagi untung nih saham Jekon. PE ratio di 27,89 ini relatif. Nanti gua akan bahas juga perhitungan harga wajarnya. Dividen terakhir tahun 2020, 2021, 2022 belum bagi dividen. EPS di 5 ya, di 5,4. EPS kita cek lagi, EPS di 5,45. Kemudian ROA 2,2%, ROE di 3,35%. Nah, ini artinya untung ya, meskipun memang saham-saham big cap itu besar, ROA-nya biasa gue persyaratkan di atas 8. Tetapi bagi saham-saham yang memang sedang berjuang ya, berjuangnya artinya ndak bangkit ya dari keterpurukan, dari laporan kuartal sebelumnya itu tahun sebelumnya minus, bagi saham Jekon ya ini diburu oleh bandar. Ditandai dengan ROA dan ROE juga untung gitu. NPM-nya di 4,35% ya relatif kecil, tapi memang kalau sahamnya banyak yang bandarin ya naik juga gitu. Jadi kesimpulan penilaiannya gue bagus karena apa? Secara ketika gue bandingkan dengan perhitungan metode cross komparatif bahwa melewati batas bawah dan batas atasnya. PBV-nya di 0,94. Kalau gua sesuaikan harusnya sesuai ROE PBV Jekon itu di 0,3 kali. Harga bukunya di 162 dan ini juga nanti akan gua sesuaikan ya harga bukunya. Akan gua hitung manual per kali PBV saham ini ternyata masuk ke over value. Maka harga ROE kali PBV-nya itu di 49 atau minus 68%. Tapi menurut Benjamin Graham, harganya itu di 141 gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah cicil dan beli di harga di bawah 141 ya selamat Anda sudah cuan. Kemudian menurut harga wajar per standar deviasi ditambah 3 tahun rata-rata EPS itu harga wajarnya di 195 atau punya margin di 28% di harga sekarang ya. Nah, ini yang menarik bahwa rata-rata 3 tahunnya Jekon itu punya PBV 1,71 kali. Nah, PBV sekarang itu di 0,94. Menurut gue bisa disimpulkan ini masih under value atau masih murah dibandingkan dengan PBV rata-rata 3 tahunnya. Nah, gue hitung
harga wajarnya di 277 atau punya margin 82% di harga sekarang. Kemudian dari keempat perhitungan harga wajar, gue rata-ratakan punya MOS 9%, yaitu harganya di 165. Oke, ini berdasarkan rasio keuangan. Kemudian gue pakai PER. Standar deviasi min PER itu menyatakan harga Jekon di 373. Kenapa? Nah, teman-teman bisa masuk ke Pundar Chart, kemudian masuk ke PER gini ya, tulis saja rata-rata PER 3 tahun gitu. Teman-teman lihat bahwa garis PER-nya itu masih ada di bawah rata-ratanya. Posisinya di angka 27 di harga sekarang. Kalau misalkan menyentuh rata-ratanya di 68,44, nah di sini itu harganya bisa nembus ke 300. Kemudian kita lihat sejarahnya, PER itu pernah ke nilainya di 68, kemudian masuk ke 125 itu pernah. Kemudian kalau misalkan plus 1 standar deviasi PER itu harganya di 675. Dan kalau misalkan minus 1 standar deviasi PER itu harganya di 71. Jadi kalau misalkan nanti laporan kuartalnya atau tahun yang sempat minus dikasih ke harga 71, ya bisalah kita cicil beli, jual sampai dengan eh, saham ini menunjukkan harga atau laporan kuartalnya menjadi positif. Pasti naik tuh. Itu ya, simple ya. Kemudian gue juga lihat dari ekuitas dari tahun 2018 sampai kuartal 2 2022 secara tahunan itu naiknya sebesar 0,91% ekuitasnya. Kemudian dari 2021 ke kuartal 1 memang minus 0,30%. Tapi kenapa saham Jekon naik di kuartal 2? Nah ini jawabannya. Ada kenaikan ekuitas sebesar 1,44%. Langsung direspon oleh pasar apalagi bandar. Maka gue asumsikan kuartal 3 dan 4 di penutupan tahun itu rata-rata asumsinya naik 1%. Gitu ya. Ini asumsi loh. Gitu karena di kuartal 2 ini naik. Ada perbaikan. Jumlah pemegang saham 16 miliar dan gue bagi ekuitas dengan jumlah pemegang saham dapat nih harga bukunya. Harga bukunya itu di 168 untuk kuartal 2, kuartal 3 169, kuartal 4 171. Harga sekarang berapa? Harga sekarang itu 152. Jadi masih murah berdasarkan harga bukunya. Nah, kalau misalkan Jekon itu kan naik terus ya. Kalau misalkan nanti ya Jekon itu naik berlanjut ya, menembus resisten kemarin di 160, maka berarti 160 tuh menurut gue sih harga wajarnya gitu kan. Meskipun memang di sini 168. 164 kemana all time high-nya di bulan ini. Maka itu menarik gitu. Bisa sampai ke 171. Tinggal lihat aja PBV-nya. Kalau berdasarkan PBV 3 tahunnya itu harganya di 277 gitu. Oke, menarik. Kemudian gue bandingkan, dikalikan dengan PBV riwayatnya. Kalau misalkan pernah dihargai pasar di 2,6 kali, harganya 400. Kemudian kalau menyentuh rata-rata PBV 3 tahun, harganya di 287. Gitu. Kalau misalkan di harga sekarang itu 158. Nah, harga ini gue prediksikan di kuartal 3 dan kuartal 4. Nah, bisa kalian lihat ya di sini 454 untuk kuartal 3, PBV 2,6, PBV 1,71 di 289, PBV 0,94 itu di 159. Kuartal 4-nya minimalnya ya, ini minimalnya dengan PBV yang ada itu 458, 292 sampai 161. Jadi gua perkirakan dan gua catat di sini harga wajarnya itu minimal 100, gua ambil dari harga buku ya. Harga buku 168 sampai ini minimal ya. Gua pakai metode konservatif banget 200-an lah, 220 lah ya targetnya untuk Jackcon gitu teman-teman. Itu ya untuk perhitungan harga Jackcon dan
Di penutupan nanti sore gue bakal bahas juga secara teknikalnya. Kalau mau template ini, silahkan komen, like, dan subscribe. Buktinya kirim ke Telegram gue. Ada di deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat.